Halo guys, kembali lagi di channel Fauzi Al-Maliki, channelnya para cendekiawan. Halo guys, kembali lagi bersama saya Fauzi Al-Maliki. Kali ini aku mau mengasih tahu kepada kalian bagaimana sih cara membaca jurnal atau paper secara efektif dan efisien. Nah, tentunya dalam membaca jurnal kita jarang sekali bisa membaca semuanya. Tentu kita harus mengetahui teknik bagaimana sih yang tepat untuk membaca jurnal secara efisien. Karena biasanya kita dalam mengambil referensi kita ambil penting-pentingnya saja gitu. Oke. Jadi sebelum lanjut bagaimana cara membaca jurnal, lebih baiknya kita tahu apa sih jurnal itu, jurnal atau paper itu. Jadi jurnal atau paper itu seperti ini. Jadi definisi jurnal itu menurut University of Victoria Library. Jadi what is a journal? Jadi jurnal itu adalah scholarly publication, artinya itu publikasi ilmiah containing articles written by researchers, yang berisi artikel-artikel yang ditulis oleh para peneliti, profesor maupun pakar yang lain guys. Kemudian jurnal itu berfokus pada disiplin ilmu yang spesifik pada bidang tertentu. Artinya, unlike newspaper and magazines, tidak seperti koran maupun majalah, jurnal ini ditujukan untuk akademik atau teknisi, tidak ditujukan untuk umum. Jadi bahasanya itu ilmiah. Nah, jurnal itu sendiri ada ini Nature Research, kemudian ada juga International Journal of Agriculture Research. Kemudian ini punya saya yang conference IUMS, International Union of Microbiological Societies. Dan juga ada jurnal yang bahasa Indonesia. Nah, bagaimana sih cara membaca jurnal supaya kita tidak pusing membaca semuanya ya? Jadi membaca jurnal itu biasanya yang pertama itu adalah abstrak guys. Nah, abstrak ini yang biasanya kita baca. Di abstrak ini biasanya sudah diketahui latar belakang dari penulis itu ngapain meneliti hal tersebut dan tujuannya apa. Kemudian biasanya ada metode dan ada juga yang tidak dicantumin metode di abstrak. Nah, setelah membaca abstrak, kita itu sebaiknya membaca kesimpulan. Ada juga yang kesimpulannya dicampur dengan pembahasan, dan ada juga yang sendiri. Misalnya seperti ini, yang kesimpulannya itu sendiri, the result and the discussion. Nah, ini conclusion. Jadi setelah membaca abstrak itu sebaiknya kita membaca kesimpulan. Dengan membaca kesimpulan kita bisa tahu hasil apa sih yang didapatkan dari paper atau jurnal tersebut. Nah, di kesimpulan itu bisa kita gunakan sebagai citasi guys, apabila itu memang berkaitan dengan bidang kita. Saya akan bahas di sesi lain mengenai citasi. Jadi citasi itu hanya boleh di kesimpulan abstrak dan pembahasan atau metode. Nah, jadi setelah membaca kesimpulan, setelah tertarik baru kita membaca pembahasan. Jadi seperti itu tekniknya. Dan kalau kalian ingin tahu bagaimana sih prosedurnya jurnal tersebut dilakukan atau penelitian tersebut dilakukan, kalian bisa baca metodenya. Metode. Nah, ini materials and methods. Jadi seperti itu guys, agar waktu yang kita gunakan dalam membaca jurnal semakin efisien. Jadi yang pertama adalah abstrak, kemudian kesimpulan, kemudian pembahasan. Nah, seperti itu agar kita
juga nggak membaca semuanya gitu untuk dibuat citasi. Jadi seperti itu guys. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di share ke temennya agar semakin banyak yang tahu. Oke.